Bung Seno Utomo ini inspirasi bagi saya dan bagi semuanya di luar sana. Karena apa? Dia itu menurut catatan yang saya tahu itu belum pernah bekerja di satu perusahaan pun, tapi dia sukses. Amin, amin. Sukses di bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih dengan saya Om Kijui Kadarusman dalam acara podcast isi channel. Oke guys, setiap berita pasti bermakna dan setiap informasi pasti berisi. Tentunya kalian penasaran dong, kesempatan kali ini siapa sih yang akan menemani saya pada kesempatan kali ini. Tapi bagi yang belum subscribe, tolonglah subscribe dulu dan jangan lupa bunyikan atau nyalakan lonceng notifikasinya, karena telah hadir di studio isi channel seorang pemuda pejuang keseruan, pekerja keras juga dari Tangerang, tepatnya di daerah Onyam ya, Curug. Onyam Curug, Tangerang, seperti itu. Alhamdulillah telah hadir di studio isi channel. Baik, kita sambut saja, kita sapa saja seorang inspiratoris yang cukup mumpuni dengan bidang keahliannya. Selamat datang di isi channel. Mas Ya. Mas Seno Utomo ya? Apa? Utomo Seno. Oh, Utomo Seno kebalik ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Om. Aduh, segar sekali kelihatannya. Emang ya, Om. Iya, alhamdulillah ini. Aduh. Hujan terus, Om, dingin. Iya. Konsen apa nih sekarang nih? Konsen Sekarang masih kerja ngelanjutin usaha aja sih, Om. usaha ya. Bang Utomo Seno, ya kan. Utomo Seno itu ternyata pribumi, putra daerah orang Tangerang gitu kan. Yang saya tahu hobinya musik ya. Hobi musik, Om. Musik. Dari kecil udah hobi musik. Hobi musik. Terus ya sampai sekarang masih dijalanin hobinya. Oh, itu Sampai- bewok-bewoknya kayak Rhoma Irama juga ya. Ya, Om, ini variasi aja. Oh, variasi aja. Enggak, takutnya idolanya juga Bung Rhoma Irama bewok begitu. Idolanya orang-orang Arab sih, Om. Oh, Arab. Iya. Oh, berarti kalau Arab itu lebih ke padang pasir ya. Padang pasir. Bisa jadi, Om. Ini guys nih, ini adalah sosok Bung Seno Utomo ini inspirasi bagi saya dan bagi semuanya di luar sana. Karena apa? Dia itu menurut catatan yang saya tahu itu belum pernah bekerja di satu perusahaan pun, tapi dia sukses. Amin, amin. Sukses di bidangnya. Satu musik, ya. Tolong diceritakan tuh gimana sejarah musiknya. Sejarah musik udah dari kecil sih, Om. Iya. Jadi awal mula suka musik itu dulu main drum. Jadi dulu tuh ada kayak baskom, Baskom. kaleng-kaleng itu dipukul-pukulin sampai pada bocor, pada jebol. Orang tua paling ngomel-ngomel ya. Terus sampai ke SMP, terus lihat banyak yang nongkrong tuh di rumah. Ngeliat abang tuh keren kayaknya kalau main musik. Keren ya. Keren. Sekitaran tahun berapa itu? Tahun 2005-an kayaknya, Om. 2005. Kelahiran tahun berapa? Tahun 95, Om. 95. Keahlian apakah di bidang drum saja, apa di gitar saja. Katanya saat ini sekarang pernah punya home band gitu kan. Iya. Band rumah ya. Home itu kan rumah, band itu kan. Jadi band rumah ya, Iya. band rumahan ya. Awal mula sih itu, Om. Jadi udah kebentuk band lah sama anak-anak di rumah. Kebentuk band, terus manggung-manggung itu tahun 2009-an tuh, Om. Ya, jadi home band itu terbentuk karena Karena hobi dan tujuan. Tujuan hobi yang menghasilkan gitu, Om. oh Jadi kan emang katanya kalau misalkan ya. ngelihat kalau misalkan hobi yang paling mantep dan pekerjaan yang paling mantep itu berasal dari hobi gitu. Iya, bukan faktor keturunan misalkan kakek, orang tua atau siapa yang suka musik, darah seni lah, darah seni. Mungkin seninya beda, Om. Oh, beda. Kalau seni kakek mungkin di lukisan. Lukisan. Ada yang dari seni-seni yang lainnya lah, Om. Cuman kalau saya lebih condong ke musik kan. Musik, ya. Saya punya juga lukisan cinta yang pernah gagal. Seperti Oke, itu. Om. Nah, ini ke musik ya, kembali ke home band tadi. Coba home band biar pemirsa tahu home band itu. Mulai tahun 2009, Om, udah manggung-manggung, terus ngumpulin uang dah tuh dari hasil manggung.
dibeliin ke alat, Heeh. terus ada tuh alat-alat studio lah yang bisa disewain untuk di hajatan-hajatan, Iya. hajatan kampung. Resepsi pernikahan gitu Ya, ya. resepsi pernikahan. Itu mulai dari situ tuh kebentuk home band itu, Om. Personel, Iya, berapa orang personil. personel? Berapa orang? Waktu itu 7 orang, Om. 7 banyak amat, perkusi kali ya? Perkusi Jadi apa gimana? Perkusi jadi kali? pemain lengkap, Om. Oh, jadi ada apa namanya? ada drum, gitar, Terus rhythm, apa sih? Rhythm, melodi, terus keyboard, keyboard. vokalisnya. Kalau arah musiknya, kiblatnya ke dangdut apa ke mana? Awal mula senang ke reggae, Om. Reggae. Kok bisa beda ya? Bisa beda, orang lain alternatif, kok ini ke reggae gitu. Ya awal mula emang senang mah, banyak anak-anak yang lain juga senang di popang, di rock, di genre-genre yang lain lah. Dangdut juga ada. Nah, awal mula kita di reggae tuh, Om. Reggae. Cuman untuk home band yang dibutuhkan di acara resepsi pernikahan itu pop alirannya. Alirannya pop Nah, ya. jadi Berarti, kita belok nih ke pop karena memenuhi kebutuhan itu, Om. ya awal mula dari reggae ke Ke pop. pop. Nah, sekarang itu home band ya, terbentuknya dari karena melihat abang kandung itu abang ya, sering ngumpul kawan-kawannya, terus tertariklah. Ya, Ya. Emang menjanjikan di musik itu. tadinya enggak sih, Om. Bahkan orang tua pun enggak ngizinin lah. Karena abang yang biasanya di kelas itu juara ranking gitu sampai turun lah nilainya. Nah, dia nggak mau ke anak bungsunya juga sama. Iya, iya. Kan emang yang dikejar oleh orang tua kan dulu kan prestasi Iya, di betul. sekolah. Betul sekolah ya. Nah, emang itu nggak diizinin. Kalau Bang Utomo sendiri itu semuanya itu dari 7 personel itu pertemanan apa memang misalkan dari satu kampung lah, Ya, apa beda kampung apa beda satu gimana? kampung, Om. Berarti semuanya suka ke reggae juga. Suka Match suka juga. musik sih intinya. Emang genrenya satu personil itu sebetulnya beda-beda, Om. Ya pastilah, Iya. pastilah. Cuman berhubung waktu itu lagi ramenya reggae dan itu jadi peluang buat kita dapat jajan juga. Iya, Kan kalau orang kan dulu masih regis-regis, Iya. kita alhamdulillahnya kebetulan waktu itu punya alat. Jadi udah bisa jadi openingnya gestar lah Oh, gitu. Gesta. Bertahan berapa tahun itu? Itu 2 tahun paling, Om. Udah kebeli apa aja? Udah kebeli alat musik, Om. Buat latihan. Alat musik itu kita kembangin, Om. Jadi beli gitar yang custom, yang penting bisa elektrik, kita bisa sewain. Nah, kalau misalkan saya Hah, mengundang Bang Utomo, lewat apa? bisa via IG, Instagram. Nggak pakai manajemen. Manajemennya saya sendiri, Oh Om. begitu berangkap juga. Ini mau kemana-mana enak. Pasti dia kan. Nama home bandnya apa? Tamer Band, Om. Apa? Tamer. Tamer. Iya. Filosofinya? Tadinya itu dari nama reggae. Reggae, Tamer. Tamer itu Tangerang Merasta. Dulu kan Oh, Rasta iya, gitu. iya. Tapi kebetulan nama itu menurut saya hoki, Om. Oke ya. Hoki. Namanya walaupun artinya cuman begitu, arti untuk sementara ini mungkin saya belum memperdalam untuk arti sebuah nama itu, cuman sampai sekarang alhamdulillah sampai kebikin Tamer Manajemen ya hoki aja, Om, namanya. Markas besar. Di mana Tamer itu? Markas besar. Di Curug Sukabakti, Om. Lebih lengkapnya coba ke kamera. Eh, Curug Sukabakti, Kampung Onyam. Semuanya. Kalau memang mau mengundang Bang Utomo Seno, silahkan Kunjung ke rumah. berkunjung ke rumah aja langsung Iya, ya. sambil Iya, ngopi, Om. Kan lebih enak ya. Iya. Seperti itu. Alhamdulillah ya bisa bertemu dengan Bang Utomo Seno. Sebuah perjalanan karir tentang di musik. Ya. Ternyata musik menurut Bang Utomo itu juga menjanjikan penghasilan. Iya, Om. Ya. Setelah musik nih, konsen di mana lagi kira-kira nih? Di wedding, Om. Mengisi kekosongan bukan apa jalan usaha juga itu? Usaha juga, Om. Sebetulnya itu awal mula dari musik juga, Om. Wedding itu. Nah, iya, kita lebih konsen di dekorasinya, Om. Dekorasi, Tenda, pelaminan, backdrop. set pelaminan ya? Iya. Oh iya, iya, iya. Terus itu milik sendiri? Iya, Om. Hasil dari musik juga? Hasil dari Masa luar biasa guys. Ternyata dengan gitar 7 orang personel bisa main musik, ternyata sekarang punya wedding. Iya. Mungkin sebentar lagi dia akan buat manajemen IO kali ya.
Udah, Om. Udah. Mas, saya salah lagi nih guys nih. Saya salah lagi. Ternyata Bang Utomo ini sudah memiliki event organizer ya. Iya. Event organizer betul ya. Iya. Ya, itu yang kita tahu itu event-event di pernikahan terus di acara-acara lain juga selalu menggunakan event organizer ya. Iya, untuk sekarang ini, Om. Kalau jangka job-jobnya itu kalangan mana aja? Atas, menengah, apa atas ke bawah? Masih menengah ke bawah sih, Om. Kenapa nggak ke atas? Mungkin marketnya belum dapat, Om. Oh belum, belum ada rezeki di situ, ya kan? Kan kita kan untuk memulai usaha itu harus ada modal, Om. Tadi kan di seni musik itu. Iya. Modalnya. Modalnya kan kalau menengah ke atas mungkin dari aksesorisnya juga beda, Om. Kita masih aksesorisnya masih standar lah, masih menengah ke bawah. Iya. Kalau sekarang begini, Bang Utomo ya, saya nih orang nggak mampu, orang nggak bisa. Om Kijuy, saya pengen Bang Utomo Seno di rumah saya nih. Mau bantu nggak kira-kira? Mau aja, Om. Serius nih. Iya, Om. Serius nih. Kenapa saya ulang-ulang guys? Karena apa, zaman sekarang itu selalu diukur. Iya. Selalu diukur. Ternyata Bang Utomo ini cek bahasa Sunda nama blak-blakan baik ke orang yang dihibur punya nama. Begitu kan? Iya. Setelah ini konsen apa lagi nih setelah IO ini? Mungkin usaha, Om. Kayak dagang-dagang gitu. Dagang. Jodoh mungkin lah. Jodoh dulu. Sekarang kan udah dari musik, udah punya IO. Jodohnya mana? Ya kan? Mungkin di luar sana apa nggak kepikiran, apa nggak syirik, apa atau gimana? Sebetulnya hati ini udah ada yang memiliki ceritanya. Udih. Udah ada wanita yang sangat baik, yang nemenin dari. Coba sapa dulu. Hai. Kali aja. Iya. Gitu. Ya ada wanita spesial lah. Udah baik, cantik, yang bisa ngertiin keadaan apapun. Kan kita namanya usaha, Om, ada naik turunnya ya. Betul. Dia tetap ngerti dan nggak pernah ngepres ke saya gitu. Tadi kan saya tanya jodoh nih, jodoh, musik sudah, keluarga sudah. Nah sekarang ini perjalanan nih, yang namanya proses pasti banyak sekali yang namanya sandungan, suka duka, lika-liku, jatuh bangun, kiat-kiatnya cerita sedikit lah supaya istilahnya ada inspirasi, motivasi juga buat penonton atau pemirsa isi channel. Karena kenapa Bang? Karena kerja keras itu tanpa support, tanpa dukungan juga sama. Nggak mungkin ngalir seperti air, nggak mungkin seperti itu. Coba lika-likunya, suka dukanya, perjalanannya gitu kan. Yang pertama sih, Om, buat teman-teman semua juga bukan bermaksud mengajari atau apa, ini cuma sharing aja, Om. Iya. Kita santai aja ya. Iya. Ya, kita kasarnya kan saling inilah. Pertama sih yang saya pelajari selama ini, selama berusaha ini, Om. Jadi awal mulai itu kita harus punya modal diri dulu, Om. Keberanian, mental, tekad terus juga. tekad, ya pokoknya semua dah. Yang penting jujur, sama nggak pernah ngeharapin balasan, Om. Beri komitmen sendiri ya, komitmen pribadi ya itu ya namanya ya, prinsip lah. Ya prinsip saya tuh, Om. Soalnya kalau misalkan ngeharapin balasan, kita ngerjain apapun nggak bakalan tulus itu. Tulus ya. Sama restu dari orang tua tuh yang paling penting setelah kita membuktiin sih. Tapi ngomong-ngomong orang tua nih, berkaitan dengan lika-liku tentang usaha, ya kan? Tadi kan dari seni nggak disetujui, bukan nggak disetujui, kan? Dikhawatir kan? Gitu kan? Pernah nggak ketika kita mengalami satu kegagalan dalam satu usaha, ingat nggak tuh pesan apa atau gimana gitu, dari orang tua itu, yang hingga akhirnya mencapai titik seperti ini, Bang Utomo itu. Kan pasti ada lah, pasti orang pasti mengalami, Bang, pasti mengalami masa-masa yang kira-kiranya yang tidak menyenangkan lah. Ada nggak kira-kira seperti itu? Wah, ingat orang tua nih, gitu. Ada nggak seperti itu? ada, Om, banyak sih. Coba Terutama dari teman-teman gitu yang lupa ke kita, istilahnya lupa ya kita usaha dari bawah. membangun ya, Membangun foundation tuh ya. pas udah agak terkenal jadi lupa ke kita, jadi kayak hianatin kayak gitulah. Tapi itu bikin mental saya kuat itu, Om. Jadi kalau misalkan dengan adanya hal itu, jadi bikin saya nggak berharap ke orang, Nggak ketergantungan. nggak ketergantungan. Cuman
ya itu lika-likunya usaha pasti ada aja Om, kayak gitu. Iya, karena kan melihat Roman ini kan Bang Utomo ini ambivert juga. Cenderungnya kan mengadunya ke orang yang nggak apa namanya, wah ini nggak kena nih. Mengadu setiap punya masalah kan pasti ke orang tua kan ya. Seperti itu kah? Iya Om, pasti minta pendapat orang tua, kakak. Jadi biar kita nggak salah jalan juga. Kalau saya jalan tinggal belok aja, Pak. Iya siap. Ada kiri, ada kanan. Kalau ada belokannya. Iya. Yang ditakutin itu kan lurusnya kemana gitu kan, seperti itu. Ya ini Bang, tanpa doa dari orang tua, misalkan gini, Bu atau Ma, saya ini pernah nggak seperti itu? Pernah Om. Tapi alhamdulillahnya orang tua mendukung terus sekarang. Selalu support ya? Selalu support walaupun tadinya ada kekhawatiran, tapi kita bisa ngebuktiin ke orang tua. Mau kita nggak minta jajan lagi, bahkan kita bisa ngasih, ya udah orang tua pasti ngikhlasin. Yang penting kita gaulnya benar, nggak pernah macem-macem, ya udah. Nah, hal apa nih yang jadi keinginan Bang Utomo setelah sukses di satu bidang, kedua bidang? Tentunya kalau kita bicara balas budi ke orang tua kan nggak mungkin terhitung ya. Iya. Gitu. Cuman ada kali unek-unek kalau saya sukses, saya ingin ini ke orang tua ini gitu. Gimana tuh? Gitu. Untuk Keinginan ada keinginan. Membahagiakan orang tua lah. Ya itu Om. Itu doang sih Om. Kalau saya pribadi semaksimal mungkin memuliakan orang tua tuh, bikin dia bahagia dengan cara apapun. Nggak pengen, kebetulan orang tua nggak neko-neko, nggak pengen ini, nggak pengen itu. Cuman apa yang bisa bikin orang tua nyaman itu kita selalu kasih Om. Kebetulan bapak baru nggak ada Om. Ya kita doakan ya, mudah-mudahan apa namanya diterima ya. Begini, sampai cerita seperti itu ada nggak kenangan yang sampai sekarang ini nggak pernah hilang dari Bang Utomo ini? Karena apa? Setiap kunci kesuksesan pasti ada orang tua di situ ya, pasti ada di situ. Nah saya pengen ini, pernah nggak ketika itu, Tomo kamu tuh jangan ini, coba kamu kerja di usaha lain. Ada nggak kalimat-kalimat yang menyentuh Bang Utomo itu? Ada, itu yang bikin kita ngedon sih sebetulnya Om. Ya coba. Kebetulan kan saya kan kuliah juga Om. Kuliah juga. Kuliah di salah satu universitas. Nah, kalau orang tua dari perempuan tuh ibu pengennya kita kerja di kantor gitu. Kantoran ya. Kantoran, kerja yang jelas itulah istilahnya. Kalau bapak sih untuk sekarang terserah mau ngelakuin apa aja, yang penting gak jadi beban buat orang lain gitu. Karena laki-laki kan yang harus diituin tanggung jawabnya. Yang penting ke depannya bisa ngidupin anak sama istri, udah itu yang penting tanggung jawab. Kalau kata bapak, kalau ibu mah tetap pengen kerja di kantoran gitu. Cuman untuk sekarang alhamdulillahnya udah kebangun ini itu, rumah udah direnov, udah kebeli mobil, udah alhamdulillah ya. Jadi udahlah, ngikhlasin. Lebih dekat ke bapak apa dekat ke ibu? Ke ibu sih Om. Ke ibu. Jadi kalau ada apa-apa ke ibu gitu, ke ibu gitu. Tapi sekarang mau nggak minta uang ke ibu lagi kali? Alhamdulillah. Nggak bisa ya? Iya. Harusnya ngasih Om. Itu guys, sekelumit tentang profil Bang Utomo Seno. Mudah-mudahan ada motivasinya buat kita. Pertama dia hobi band, hobi musik dan segala macam. Akhirnya dia sukses memiliki sebuah usaha yang bisa menciptakan lapangan kerja ya. Iya Om. Lapangan kerja berapa yang sekarang direct untuk membantu Bang Utomo ini? Kalau kemarin sih ada 15 orang. Konsennya itu di wedding sih Om. Jadi dekorasi. Iya. Kalau anak band hitungannya bukan kru dari kita lah. Oh bukan. Itu hitungannya additional aja. Iya additional aja ya. Kalau sama anak band ya puluhan mungkin. Kan kalau satu hari alhamdulillahnya bisa keluar 1 tempat. Tomo ya, saya yang belum mengerti itu, saingan kan banyak sekali di sana sini muncul, hobi musik, hobi ini, di mana juga banyak. Gitu. Cara workshop, cara Bang Utomo itu dikenal, memiliki home band, memiliki usaha ini, usaha itu, teknik. Kan namanya orang kan dari manajemen perlu marketing nih, pemasaran lah kalau istilahnya, misalkan produk gitu kan. Nah sekarang
kiatnya nih atau kunci suksesnya bisa dikenal, bisa gampang wah si ini kan begitu. Itu gimana tuh? Cara mensiasati supaya orang ke Bang Utomo itu, Bang Utomo aja lah kita pakai buat IO-nya. Gitu. Ya, cerita sedikit ya Om. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kan kita mah enak aja. Iya. Yang mau dongeng juga nggak apa-apa. Yang jelas itu faktanya ada. Iya. Kan? Tahun 2015-an lah, tahun 2015-2016 itu kita udah punya alat tuh sound system. Jadi kita untuk band itu dipaketkan dengan sound system yang kita punya. Jadi udah termasuk sound system, alat musik dan player dari kita semua tuh Om. Terus kita konsep tuh anak-anak band itu mulai dari playlistnya, mulai dari latihannya rutin 2 minggu sekali dan untuk pakaiannya juga kita konsep. Pakaiannya kita pakai jas duluan gitu. Dulu kan kalau di kampung-kampung hajatan kan terkenal band itu berisik, bising. Iya, Iya. Gariung ini. Nah, kita naon lagu kos gitu. Gitu kan ya. Iya. Tadi onyam tadi dia seru banget. Gariung nih band wow. Iya. Naon lagu kos gitu. Wow. Iya, kan image-nya itu. Nah, kita sebagai anak band dan emang bisa juga main band aja, kita mencoba untuk bikin terobosan baru. Kita teliti yang bikin berisik apa sih? Oh, ternyata drum live bikin berisik, ya udah kita upgrade ke drum elektrik. Untuk di dalam tenda kurang worth it lah untuk dalam ruangan. Nah, terus kita upgrade dah di situ. Upgrade, ternyata orang responnya bagus-bagus. Tiap kita survei juga pasti omongan orang tuanya begitu Om. Waktu tahun 2016-2017an tuh. Di masa itu. Iya, ini nanti berisik nggak bandnya gitu. Pasti pada bilang gitu. Anaknya yang udah lihat langsung kita perform ya jawab, enggak ini mah enak gitu. Kayak baik lah, diundang di keluarga gitu. Makin kesini makin banyak yang ngikutin kita tuh Om. Mulai dari konsep, sound system speknya sama, dan alat pun sama pakai drum elektrik juga. Apa itu dijadikan persaingan? Nah itu jadiin motivasi buat kita Bukan upgrade lagi. Bukan. Bener nih. Iya, kita nggak pernah. Saya nyaingin lagi. Enggak apa-apa. Kalau Justru senang. saya bikin boleh? Boleh. Besok saya bikin lah. Bikin dong. Justru saya senang Kita kalau kerjasama, oke? iya banyak teman Om. Iya. Untuk memasarkan Pemasarannya Om. Pemasarannya lah. Nah tadi kita banyaknya kompetitor, kita jadiin buat upgrade tuh, motivasi buat upgrade, kita bikin yang beda lagi tuh Om. Tiap kita perform, kita pasang backdrop. Oh gitu, backdropnya. Backdrop. Backdrop Jadi, yang semi itu kan yang apa sih? Yang buat semacam foto booth itu kan iya, ya? buat itu foto booth cuman jadi backgroundnya band. Oh gitu. Iya, jadi orang-orang kan cuman pakaian atau yang dilihatnya aja tuh. Kan kalau misalkan di kampung-kampung tuh tenda-tenda itu belum ada backdropnya. Iya. Nah, kita upgrade tuh. Berarti di belakangnya itu backgroundnya band. Iya. Jadi backdrop, misalkan kita main nih, Ya. di backdrop di belakang ada bunga-bunganya gitu. Ya seperti itu. Ya, jadi lebih manis lah tampilannya. Para pemirsa, para penonton isi channel, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan silahkan like and share, dan silahkan kalau ada kritik dan saran silahkan kirim ke kolom komentar. Mudah-mudahan semua yang tadi saya bahas ada manfaatnya, karena setiap kali berita pasti ada makna dan setiap informasi pasti ada isi. Jangan bilang nggak tahu, karena saya sudah kasih tahu bahwa Bang Utomo Seno ini adalah big boss dari event organizer dari Kampung Curup, Tangerang. Ya, saya mau pamit. Dan Bang Utomo juga mau pamit. Ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ya, Bang sama-sama. Utomo.